Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai. Kisah nyata, legenda yang masih hidup, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara, setiap bisikan bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Inilah Radio Malam, tempat kisah nyata dan urban legend bersatu, hadir untuk Anda. Udara sore di Terminal Indramayu terasa lengket oleh debu dan panas yang menggigit. Bus yang ditumpangi Rina dan Dimas baru saja berhenti, dan deru mesinnya masih terdengar. Ketika mereka turun membawa 2 koper besar yang sudah lusuh, Rina memandang ke sekitar. Deretan warung kecil, suara klakson becak motor, dan aroma gorengan yang bercampur dengan bau solar membuat hatinya terasa campur aduk. Dimas menatap istrinya dengan senyum lelah. "Ya sudah, Rin, sampai juga kita di rumah," katanya sambil memanggul koper. Rina mengangguk pelan, namun di matanya tersimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Matuk, kamu yakin ibu gak keberatan kita pulang?" Dimas tertawa kecil, mencoba menenangkan. "Dia ibuku, Rin. Gak mungkin dia nolak anaknya sendiri." Namun dalam hatinya sendiri, Dimas pun tak sepenuhnya yakin. Sudah hampir 2 tahun mereka tak pulang. Sejak usaha mebel mereka di Jakarta bangkrut, Dimas merasa malu pada ibunya. Bu Sarni, seorang janda yang keras dan terkenal tegas di kampung. Rumah Bu Sarni berdiri di pinggir sawah, agak jauh dari jalan utama. Saat mereka tiba, senja sudah turun. Warna oranye menyala di langit barat, membuat siluet pohon kelapa tampak panjang di tanah. Pintu rumah terbuka separuh, dan dari dalam terdengar suara sendok beradu dengan piring. "Assalamualaikum," seru Dimas pelan. Tak lama, sosok perempuan setengah baya muncul dari balik tirai dapur. Wajahnya tirus, keriput di sekitar mata dan sorotnya tajam. "Waalaikumsalam." "Oh, jadi kamu balik juga akhirnya," ucapnya datar. Rina menunduk sopan. "Iya, Bu. Kami pulang dulu buat sementara, mau nyari kerja lagi di sini." Bu Sarni memandangi menantunya dari ujung kepala sampai kaki, lalu menatap Dimas. "Dulu waktu di Jakarta kamu jarang nelpon. Sekarang udah jatuh baru ingat kampung ya?" Katanya dengan nada yang membuat udara di antara mereka jadi berat. Dimas mencoba tersenyum. "Maaf, Bu. Saya khilaf. Saya cuma mau mulai dari awal lagi." Bu Sarni berjalan ke arah mereka, membuka pintu lebih lebar. "Masuk aja. Rumah ini masih rumah kamu. Tapi jangan harap hidup di sini seenaknya. Saya nggak suka orang males." Rina menatap suaminya sekilas lalu melangkah masuk. Aroma tanah lembab bercampur dupa samar tercium dari ruang tengah. Di dinding tergantung foto almarhum suami Bu Sarni. Dan di meja kecil tampak sesaji kecil berisi bunga 7 rupa. "Bu, ini koper kami taruh di kamar belakang aja ya?" Tanya Rina hati-hati. "Taruh di mana aja, terserah. Tapi jangan ubah posisi barang-barang di kamar depan. Ada yang gak boleh diganggu," jawab Bu Sarni cepat. Suaranya seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dijelaskan. Rina mengangguk. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Malam mulai turun. Setelah makan sederhana bersama, Dimas duduk di beranda sambil menyalakan rokok. Rina menyusul dengan secangkir teh hangat. Di kejauhan suara jangkrik bersautan. "Mas." Rina memecah hening. Tadi waktu makan, tatapan ibu kayak marah. "Apa dia benci sama aku?" Dimas menggeleng. "Enggak, Rin, ibu cuman..." "Ya, begitu orangnya. Dia keras tapi hatinya baik." Rina menatap gelap di luar sana. "Aku cuma takut. Tadi pas aku ke kamar mandi, aku lihat ada mangkuk kecil isi bunga sama rambut. Letaknya di bawah jendela dapur." Dimas tertawa pelan. "Itu paling buat tolak bala. Ibu kan percaya hal-hal begitu." Rina diam. Tapi entah kenapa, hawa rumah itu terasa berat. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Tak lama, Bu Sarni muncul di beranda membawa selimut. "Kamu berdua tidurnya di kamar tengah aja. Kamar belakang udah lama gak dipakai," katanya. "Baik, Bu," jawab Rina sopan. Sebelum kembali ke dalam, Bu Sarni menatap Rina lama. Matanya seperti menembus kulit, dingin dan tak bersahabat. "Rina," ujarnya pelan namun tajam. "Kamu di rumah saya, jangan besar kepala. Di kampung ini, orang yang terlalu tinggi hati cepat kena batunya." Rina menunduk. "Saya paham, Bu." "Bagus, ingat ya,
Orang yang datang dengan niat bersih akan diterima tanah ini. Tapi kalau sombong, tanah Indramayu nggak bakal diam. Ucapannya menggantung, lalu ia masuk ke kamarnya. Rina menatap Dimas yang terlihat kikuk. "Mas, kenapa ibu bilang gitu?" Dimas hanya menghela napas panjang. "Dia cuma ngomong aja, Rin. Jangan dimasukin ke hati." Namun malam itu, saat mereka sudah berbaring, Rina tak bisa tidur. Suara angin yang menerpa genting terdengar seperti langkah kaki. Dari luar kamar, terdengar sesuatu berderit pelan, seperti ada yang menggeser kursi. "Mas." Rina mengguncang pelan bau suaminya. "Kamu denger gak?" Dimas membuka mata setengah sadar. "Apaan?" "Ada yang jalan di luar." Dimas bangun setengah lalu diam. Suara itu berhenti seketika, diganti oleh bunyi dedaunan kering yang bergeser. "Mungkin tikus, Rin. Udah tidur aja," katanya setengah malas. Rina mencoba menenangkan diri. Tapi baru saja matanya terpejam, terdengar suara lembut seperti bisikan dari arah jendela. "Rin." Rina menahan napas. Ia menatap ke arah sumber suara. Jendela kamar yang setengah terbuka. Tirainya bergerak pelan meski angin di luar nyaris tak ada. "Mas, itu bukan tikus," bisiknya dengan suara bergetar. Namun saat ia menatap lebih lama, sosok bayangan samar melintas di luar. Bentuknya mirip perempuan berambut panjang. Hanya tampak sekilas sebelum menghilang di balik pohon pisang. Rina memeluk Dimas erat. "Aku takut, Mas." Dimas memegang tangannya. Udah, besok pagi kita bicara sama ibu, ya. Jangan pikir yang aneh-aneh dulu." Rina mengangguk pelan, tapi dalam hatinya muncul firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ketika dini hari menjelang, Julia sempat terbangun lagi karena mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal, tidak ada bunga di kamar itu. Dari luar, terdengar suara lembut seperti perempuan tua yang sedang menggumamkan doa dalam bahasa yang tak ia kenali. Rina menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu terus terdengar sampai azan subuh menggema dari kejauhan. Pagi harinya, saat ia keluar untuk mencuci muka, Rina melihat sesuatu di halaman. Setangkai melati segar tergeletak di tangga depan, basah oleh embun. Ia memungutnya, dan di bawah bunga itu ada tulisan kecil di kertas kuning. "Yang datang dari luar harus tahu diri." Jantung Rina berdetak keras. Ia menatap ke arah dapur, dan di sana, dari balik tirai, tampak mata Bu Sarni mengawasinya dalam diam, dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Hari pertama di rumah mertua baru saja dimulai, dan Rina tahu, sesuatu di tempat itu tidak menyambutnya dengan baik. Hari kedua di rumah mertua berjalan dengan hening yang menekan. Sejak pagi Rina membantu Bu Sarni di dapur, tapi setiap gerakannya seolah selalu salah di mata sang mertua. Saat Rina memotong bawang terlalu besar, Bu Sarni mendengus. "Potonganmu kayak orang gak biasa masak. Di Jakarta sibuk apa aja sih sampai masak aja gak bisa?" Rina menunduk menahan diri agar tidak menjawab. "Maaf Bu, saya kurang terbiasa masak di dapur kayu jadi agak lambat." "Alasan," saut Bu Sarni singkat, "perempuan itu harus tangkas. Jangan cuma bisa dandan dan ngikutin laki." Dimas yang sedang menjemur pakaian mendengar dari luar, tapi pura-pura tidak tahu. Diketahui betul ibunya keras kepala, dan membantah hanya akan memperkeruh keadaan. Siang itu matahari terasa menyengat. Rumah tua itu menyimpan hawa lembab yang aneh. Saat Rina menyapu ruang tamu, ia melihat ada retakan kecil di sudut lantai, dan di sana tampak seperti bekas arang yang disusun melingkar. Ia berjongkok mencoba membersihkan, tapi ketika ujung sapu menyentuh arang itu, hawa dingin tiba-tiba merayap dari ujung jari sampai ke tengkuk. Rina terlonjak menjatuhkan sapu. "Aduh," Dimas yang baru masuk langsung menghampiri. "Kenapa, Rin?" "Gak tahu, Mas. Tadi aku nyapu bagian sini tapi rasanya dingin banget. Kayak kesetrum dingin." Dimas menatap lantai yang ditunjuk Rina. "Cuman arang, Rin, jangan mikir aneh-aneh. Ibu suka bakar dupa di sini, mungkin sisa-sisanya." Rina mengangguk ragu. Tapi dalam hati, ia yakin arang itu bukan bekas dupa biasa. Bentuknya terlalu rapi, seolah memang disusun dengan maksud tertentu. Menjelang sore, Bu Sarni duduk di beranda sambil menumbuk rempah. Rina keluar membawa teh hangat. "Ini Bu, saya buatkan teh." Bu Sarni tidak langsung menjawab. Matanya lurus ke arah sawah di kejauhan. "Kamu tahu, Rina, di kampung ini orang gak bisa sembarangan bicara.
Kalau udah salah langkah, tanah bisa marah. Rina meletakkan cangkir dengan hati-hati. Maksud ibu? Bu Sarni menatapnya perlahan. Tanah ini punya penjaga. Kalau kamu nggak menghormati yang sudah tinggal di sini lebih dulu, mereka bisa bikin kamu nggak betah. Rina berusaha tersenyum. Saya akan jaga sikap, Bu. Bagus. Nada suaranya tegas, tapi di balik kata itu ada sesuatu yang dingin, seolah peringatan. Malam pun tiba. Setelah makan, Dimas tertidur cepat karena lelah bekerja di sawah milik tetangga. Rina membereskan piring dan masuk ke kamar. Lampu redup dari bohlam tua memantulkan bayangan bergerak di dinding. Ia berbaring di sebelah Dimas, namun matanya sulit terpejam. Dari langit-langit terdengar suara kecil, seperti langkah kaki. Pelan tapi jelas, krit, krit. Rina menegakkan tubuh. Ia menatap langit-langit tapi tak ada yang terlihat. Ia mengguncang bahu suaminya. Mas, kamu dengar gak? Dimas membuka mata setengah sadar. Apaan sih, Rin? Dengar tuh, kayak ada yang jalan di atas. Dimas diam sebentar lalu menghela napas. Paling kucing, Rin, udah tidur aja. Kamu kecapekan. Mas, aku yakin itu bukan kucing. Namun Dimas sudah memejamkan mata lagi. Rina memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seretan di atap. Gurk. Rina menggigit bibir. Joey menatap ke arah jendela yang sedikit terbuka. Tirai bergerak pelan, padahal angin di luar nyaris tak terasa. Tiba-tiba terdengar suara lirih, samar tapi jelas. Rini jantungnya berdegup keras. Joey menatap ke sekitar kamar. Mas, Dimas tidak bergerak. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah luar jendela. Rin, keluar. Aku tunggu di belakang rumah. Rina menutup telinga, tubuhnya gemetar. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dewi hanya bisa menarik selimut sampai ke dagu. Suara itu hilang perlahan, digantikan bunyi jangkrik. Rina mencoba memejamkan mata, namun rasa takut membuatnya terjaga hingga lewat tengah malam. Sekitar jam 2 dini hari, dia mendengar langkah kaki di luar kamar, pelan teratur, seolah seseorang berjalan bolak-balik di depan pintu. Lantai kayu berderit setiap kali langkah itu berhenti. Rina menatap pintu kamar. Dari celah bawah pintu, tampak bayangan kaki. 2 telapak kaki tanpa alas berhenti tepat di depan kamarnya. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Langkah itu diam cukup lama, lalu perlahan bergerak pergi. Ketika fajar mulai menyingsing, Rina akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi aneh. Ia melihat seseorang berdiri di halaman belakang, perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kebaya lusuh, memanggil namanya sambil menabur bunga di tanah basah. Pagi datang dengan udara lembab dan sunyi. Dimas sudah keluar membantu tetangga menimba air. Rina menyiapkan sarapan sendirian. Saat membuka pintu belakang untuk mengambil air, ia terkejut melihat sesuatu di tanah. Seekor ayam hitam berdiri mati membeku, matanya melotot, dan di paruhnya terselip bunga melati busuk. Di sekitar tubuhnya ada jejak kaki kecil yang entah berasal dari hewan atau manusia. Rina mundur selangkah, hampir menjerit. Astaga! Bu Sarni datang dari dapur, membawa sapu lidi. Kenapa ribut-ribut pagi-pagi? Bus, itu ayam mati di sini. Ada bunganya. Bu Sarni menatap sejenak lalu mengangkat bahu. Namanya juga kampung. Ayam bisa mati di mana aja. Udah buang aja ke kebun. Tapi Bu, ini aneh. Bunganya kayak ditaruh orang. Bu Sarni menatapnya tajam. Rina, kamu jangan sok tahu. Di rumah ini banyak hal yang gak perlu kamu pertanyakan. Lakuin aja yang disuruh. Nada suaranya membuat bulu kuduk Rina meremang. Ia menunduk. Baik, Bu. Bu Sarni membuang ayam itu ke belakang rumah tanpa ekspresi, seolah hal itu sudah biasa. Setelah itu, ia masuk tanpa sepatah kata. Sepeninggalnya Rina memandang halaman belakang. Joey merasa menyempi perhatiannya dari balik pohon pisang di ujung pagar. Bayangan gelap melintas cepat membuat dadanya sesak. Siang itu Dimas pulang dan Rina menceritakan semuanya. Mas, tadi pagi ada ayam mati. Di mulutnya ada bunga melati busuk. Aku takut, Mas. Dimas memegang tangannya lembut. Jangan takut, Rin. Ibu mungkin punya kebiasaan yang gak kita ngerti. Tapi gak usah langsung mikir mistik. Rina menatap wajah suaminya, mencoba percaya. Tapi dalam hatinya, firasat buruk itu tumbuh makin kuat. Malam kemarin bukan mimpi. Dia yakin ada sesuatu yang datang memanggil namanya.
Dan malam ini entah kenapa ia merasa sosok itu akan kembali. Pagi itu langit Indramayu mendung, udara terasa lembab, dan suara ayam jantan bersaut-sautan dari kejauhan. Rina duduk di teras rumah sambil menatap tanah becek di depan pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Sejak kejadian ayam hitam itu, hatinya tak tenang. Dimas sudah berangkat membantu temannya di bengkel dekat pasar. Bu Sarni juga pergi ke rumah tetangga dengan alasan arisan. Begitu rumah sepi, Rina memutuskan pergi ke rumah Bu Rukiah. Tetangga tua yang terkenal suka memberi jamu dan tahu banyak hal tentang kampung itu. Saat Rina datang, Bu Rukiah sedang menjemur daun sirih di depan rumah. Rina, tumben pagi-pagi udah main ke sini," sapanya ramah. Rina tersenyum tipis. "Saya mau tanya sesuatu, Bu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Wah, ngomongnya serius amat. "Ada apa, nak?" Rina menunduk, suaranya pelan. "Di rumah, sejak saya datang banyak hal aneh, Bu. Ada suara langkah malam-malam, bisikan dari luar jendela, terus kemarin ada ayam hitam mati di dapur. Mulutnya ada bunga melati busuk." Bu Rukiah spontan berhenti menjemur. "Astagfirullah. Kamu yakin itu bunga melati?" Rina mengangguk. "Iya, Bu." Wajah Bu Rukiah berubah. Ia menatap ke arah rumah Bu Sarni di kejauhan. "Kalau begitu kamu harus hati-hati. Bisa jadi itu tanda ada yang kirim sesuatu. Di kampung sini, ayam hitam sama bunga melati itu lambang penolak rezeki. Biasanya dikirim karena iri hati." Rina menelan ludah. "Tapi siapa yang bakal iri sama saya, Bu? Saya aja nggak punya apa-apa." Bu Rukiah diam sejenak lalu berbisik. "Kadang yang iri bukan orang jauh, nah, tapi justru yang serumah." Rina tercekat. Kata-kata itu menusuk jantungnya. "Maksud Ibu?" "Bu Sarni." Bu Rukiah tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau tahu kebenarannya, ada satu orang yang bisa bantu. Tapi orang itu nggak sembarangan. Namanya Mbah Karta. Rumahnya di pinggir sawah, dekat pohon randu tua. Dia bisa lihat siapa yang mengirim sesuatu lewat tanda-tanda." Rina ragu sejenak, tapi rasa takutnya lebih besar daripada logika. Dia memutuskan pergi. Rumah Mbah Karta berada agak jauh dari pemukiman, dikelilingi tanaman pisang dan pohon bambu. Suasananya sunyi, hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Saat Rina melangkah masuk ke pekarangan, seekor kucing hitam menatapnya dari atas pagar. Matanya bersinar aneh. Rina menelan ludah. "Permisi, Mbak Karta." Dari dalam terdengar suara serak. "Masuk aja, Nduk. Aku udah tahu kamu mau datang." Rina melangkah pelan ke dalam rumah. Di dalam ruangan itu penuh aroma dupa dan kayu terbakar. Seorang lelaki tua duduk bersila di lantai, mengenakan kain hitam dengan sorban lusuh di kepalanya. Mbah Karta menatap Rina tanpa berkedip. "Dari mana kamu, Nduk?" "Dari rumah Bu Sarni." "Ini mesentunya," jawab Rina gugup. Mbah Karta tersenyum tipis. "Bu Sarni ya, perempuan kuat itu. Dulu waktu muda sering datang ke sini, minta tolong soal usaha dan rumah tangga. Sudah lama nggak kelihatan." Rina merasa dadanya sesak. Saya takut, Mbah. Di rumah banyak kejadian aneh. Saya cuma pengen tahu siapa yang ngirim gangguan itu." Mbah Karta mengangguk pelan, lalu mengeluarkan mangkuk kecil berisi air bening. Iblis menaburkan bunga 7 rupa dan meneteskan minyak wangi di dalamnya. Setelah itu ia membisikkan sesuatu. Air dalam mangkuk bergetar ringan, dan perlahan muncul bayangan samar di permukaannya. "Lihat baik-baik, Nduk," katanya. Rina menatap. Di dalam air itu tampak bayangan rumah yang ia kenal. Rumah Bu Sarni. Tapi di halaman belakang ia melihat sosok perempuan tengah malam, memakai kebaya coklat dan menabur bunga di tanah basah. Persis seperti sosok dalam mimpinya. Rina menahan napas. Itu Ibu." Mbah Karta menghela napas berat. "Yang ku ngirim ini darahnya masih satu rumah sama kamu. Tapi aku nggak bisa nyebut nama. Hanya kamu yang tahu siapa yang menyimpan dendam." Air di mangkuk mendadak berubah warna, menjadi hitam pekat. Aroma bunga mendadak busuk. Rina terlonjak mundur. "Mbak, ini artinya apa?" "Artinya kiriman itu sudah menempel. Bukan cuma di rumah, tapi di tubuhmu. Kalau nggak segera diangkat, kamu bakal lemah, susah tidur, dan rezekimu tertutup." Rina menunduk, air matanya jatuh. "Tolong saya, Mbah. Saya cuma mau hidup tenang. Saya nggak pernah jahat sama siapapun." Mbah Karta menatapnya dalam. "Aku bisa bantu, tapi dengan syarat. Kamu harus kuat. Jangan benci balik.
Karena kalau kamu ikut dendam, kutukan ini nggak bakal berhenti. Rina mengangguk cepat. Saya janji, Mbah. Saya cuma mau semuanya berakhir. Mbah Karta mengeluarkan sehelai daun lontar kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Ini jimat penolak kiriman. Letakkan di bawah bantalmu malam nanti. Tapi ingat, kalau malam angin berputar dari barat ke timur, jangan keluar kamar. Apapun yang kamu dengar, abaikan. Rina menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mbah. Saya akan lakukan. Saat ia hendak pergi, Mbah Karta memanggil pelan. Rina berhenti dan menoleh. Kalau nanti kamu mencium bau melati tapi tanpa bunga, artinya si pengirim mulai tahu kamu sadar. Dia akan kirim lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pernah tunjukkan rasa takut. Meski nyawa taruhannya, Rina menelan ludah. Baik, Mbah. Ia berjalan cepat meninggalkan rumah itu. Saat melintasi pematang sawah, angin berhembus pelan membawa aroma melati yang samar. Rina menoleh, dan di kejauhan ia melihat siluet perempuan berdiri di tepi sawah. Memandangnya dengan senyum aneh di wajah, hatinya berdegup keras, tapi ia tetap berjalan. Ia tak ingin menoleh lagi. Begitu sampai di rumah, Bu Sarni sudah duduk di beranda. Pandangannya tajam, suaranya datar tapi menusuk. Dari mana kamu, Rina? Kok pulang sore-sore? Rina berusaha tersenyum. Dari rumah Bu Rukiah, Bu. Bantu jemur daun. Bu Sarni menatapnya lama, seolah tahu ia berbohong. Kamu hati-hati ya. Di kampung ini nggak semua orang niatnya baik. Kadang senyum manis itu cuma topeng. Rina terdiam. Ia menunduk mencium samar aroma melati yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Dalam hati, ia sadar, perang yang tak terlihat baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras. Suara air menimpa atap rumah tua membuat Rina sulit tidur. Ia memeluk bantal sambil menatap langit-langit, mengingat pesan Mbah Karta. Kalau angin berputar dari barat ke timur, jangan keluar kamar. Sejak sore tadi angin memang terasa aneh, berputar, berdesir pelan tapi dinginnya menembus kulit. Rina mencoba memejamkan mata, namun di tengah suara hujan samar-samar ia mendengar langkah pelan di luar kamar. Kresek, kresek, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Rina menahan napas. Dia mengguncang bahu suaminya. Mas, bangun mas. Dimas hanya bergumam setengah sadar. Kenapa lagi, Rin? Ada yang jalan di luar. Paling ibu Rin, udah jangan parno. Rina diam, tapi langkah itu tak berhenti. Malah terdengar lebih dekat, lalu disusul suara berderit dari jendela kamar. Seperti ada sesuatu yang menyentuh kaca dari luar. Ia memberanikan diri menoleh. Sekilas ia melihat bayangan hitam berdiri di luar jendela. Tinggi dan membungkuk, rambutnya basah menempel di kaca. Rina menjerit pelan dan langsung menarik selimut menutupi wajah. Mas, ada orang di luar. Dimas terlonjak menatap ke arah jendela. Tapi saat ia lihat bayangan itu sudah hilang. Gak ada apa-apa, Rin. Udah tidur lagi. Namun dalam hati Dimas pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam itu mereka tidak tidur nyenyak. Pagi datang dengan langit kelabu. Rina bangun lebih dulu menyiapkan air panas. Tapi saat membuka pintu belakang, langkahnya terhenti. Di depan pintu dapur, seekor ayam hitam tergeletak kaku. Matanya melotot ke atas, paruhnya terbuka, dan di dalamnya terselip 3 bunga melati busuk berlumur tanah. Tubuh Rina gemetar. Ia mundur perlahan sambil menutup mulut. Astaga, Bu Sarni tiba-tiba muncul dari arah kebun membawa sapu lidi. Kenapa ribut-ribut pagi-pagi? Bu, tuh ayam mati di depan pintu, tapi di mulutnya ada bunga melati. Bu Sarni menatap ayam itu sekilas, lalu tersenyum dingin. Biasa aja. Mungkin ayamnya makan bunga di kuburan belakang? Udah, buang aja. Tapi Bu, ini bukan kebetulan. Kayak ada yang sengaja taruh. Tatapan Bu Sarni berubah tajam. Rina, kamu terlalu banyak mikir. Di rumah ini kalau kamu mau betah, jangan suka menuduh. Gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika kamu dari kota itu. Nada suaranya keras, membuat Rina menunduk. Maaf Bu, saya nggak maksud nuduh. Bagus, kata Bu Sarni dingin. Sekarang bersihin. Jangan biarkan bangkai di rumah. Rina menatap ayam itu dengan hati berat. Saat ia hendak mengangkatnya, ia merasa bulu ayam itu masih lembab. Seperti baru saja disiram air. Saat jari Rina menyentuhnya, hawa dingin langsung menjalar ke tubuhnya. Ia hampir menjatuhkan bangkai itu. Bu, dingin banget ayamnya, padahal udaranya panas. Ucap Rina terbata. Bu Sarni hanya menatap tanpa ekspresi.
Sudah aku bilang, jangan pikir macam-macam. Kalau kamu takut, nggak usah tinggal di sini. Kalimat itu membuat hati Rina serasa ditusuk. Dia menatap Bu Sarni lama, lalu memalingkan wajah sambil membawa ayam itu ke kebun belakang. Dia juga menggali lubang kecil dan mengubur bangkai ayam hitam itu dengan tangan sendiri. Tapi saat tanah menutupi tubuh ayam, ia melihat sesuatu. Di bawah leher ayam itu ada kain kecil berwarna merah berisi tulisan huruf Jawa. Rina membeku. Ia hampir membukanya, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang membuat pohon pisang bergoyang keras. Dia merasa ada seseorang mengawasi dari belakang. Dengan cepat ia menimbun tanah dan berlari masuk rumah. Siang itu, Rina duduk di ruang tengah sambil memegang jimat dari Mbah Karta. Hatinya gundah. Dimas pulang membawa kabar bahwa bengkel tempatnya membantu akan segera tutup karena pemiliknya sakit mendadak. "Mas, ini aneh. Baru aja kamu kerja, pemiliknya sakit parah," kata Rina cemas. Dimas menghela napas. "Mungkin kebetulan aja, Rin. Jangan semua dikaitin sama hal aneh. Tapi, Mas, sejak kita pulang ke sini semua kayak nggak beres. Rezeki seret, tidur nggak tenang, badan aku dingin terus. Mas gak ngerasa?" Dimas diam lama lalu menatap istrinya. "Aku ngerasa, tapi aku nggak mau nyalahin ibu. Dia ibuku, Rin. Jangan bawa-bawa nama dia lagi, ya." Rina mengangguk pelan walau hatinya tetap menolak. Ia tahu Dimas berusaha melindungi ibunya, tapi firasatnya kuat. Semua ini berawal dari rumah ini. Menjelang sore, Bu Sarni terlihat sibuk di dapur, menumbuk sesuatu di lesung batu. Bau rempah bercampur aroma anyir memenuhi ruangan. Rina mengintip dari ruang tengah. Di dalam mangkuk besar, ia melihat campuran bunga, darah ayam, dan potongan rambut yang sangat mirip dengan miliknya. Rina menahan napas. "Ya Allah." Ia mundur perlahan agar tak ketahuan, tapi lantai kayu berderit pelan. Bu Sarni langsung menoleh. "Rina, kamu ngapain mengintip saya?" Rina panik. "Gak, Bu. Saya cuma mau ambil air." Bu Sarni menatapnya dengan senyum tipis. "Kalau haus bilang, gak usah ngintip orang tua kerja. Ada hal-hal yang gak perlu kamu tahu." Rina menunduk, wajahnya memucat. Gemes komar dan mesangis diam-diam. Dalam hati ia berdoa semoga Dimas cepat sadar. Malam pun tiba. Hujan kembali turun, kali ini disertai petir. Rina tak bisa tidur. Dia menegang jimat dari Mbah Karta erat-erat. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan 3 kali di pintu kamar. Tok, tok, tok. Rina menatap Dimas yang masih tidur lelap. "Mas," bisiknya tak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok. Tok dengan tubuh gemetar, Rina mendekat ke pintu. "Siapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Hening lalu, dari luar terdengar suara perempuan. Lirih tapi jelas. "Rina, dibukain pintunya, nak. Ibu mau ngomong." Rina langsung pucat. "Itu suara Bu Sarni, tapi kenapa suaranya begitu serak dan berat?" Dia menempelkan telinga ke pintu. "Bu, ada apa?" Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat di balik pintu. Mbah Karta bilang jangan keluar, batinnya bergetar. Tapi rasa penasaran menguasai. Perlahan ia membuka pintu sedikit. Saat celah pintu terbuka, angin dingin langsung menyambar wajahnya. Dia menoleh dan hampir menjerit. Di depan pintu berdiri sosok perempuan basah kuyup. Matanya merah menyala dan kulitnya kehitaman seperti terbakar. "Rina." Suara itu lirih. "Kenapa kamu lawan ibu?" Rina menutup pintu secepatnya dan menjerit. "Mas, bangun, Mas." "Ada ibu di luar." Dimas terbangun kaget. "Apa sih, Rin?" Dia berlari membuka pintu, tapi di luar sudah tak ada siapapun. Hanya halaman basah oleh hujan. "Lihat sendiri, gak ada apa-apa," katanya kesal. Rina gemetar. "Tadi, kulihat ibu. Tapi mukanya aneh, Mas, kayak hitam, matanya merah." Dimas menarik napas panjang. "Rin, kamu capek. Kamu halu." Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku gak gila. Aku tahu apa yang aku lihat." Dimas tak menjawab. Dia menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Rina masih berdiri memandangi pintu itu lama. Hatinya bergetar. Jadi tahu sih yang muncul barusan bukan manusia biasa. Dan ketika subuh tiba, saat Rina membuka pintu kamar, ia menemukan di lantai depan kamar seekor ayam hitam baru. Masih segar, tapi tubuhnya membeku kaku seperti es kali ini. Di paruhnya terselip secarik kertas dengan tulisan tangan. "Kamu sudah melawan. Bersiaplah menerima akibatnya."
Rina menatap kertas itu sambil menangis. Yang tak tahu harus lari atau bertahan. Tapi satu hal pasti, kini santet itu benar-benar hidup di dalam rumah. Pagi itu langit Indramayu tampak muram, seolah menandai awal dari sesuatu yang buruk. Angin berhembus lambat membawa aroma tanah basah, bercampur amis darah ayam yang semalam Rina temukan di depan kamar. Tubuhnya lemas, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Dimas masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu kebetulan. Tapi di dalam hati kecilnya, rasa takut mulai tumbuh. Rina duduk di teras, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia termenung, memandangi halaman belakang tempat ayam-ayam sering berkeliaran. Tapi pagi ini, tak ada satu pun ayam yang berkokok. Hening, langkah berat Bu Sarni terdengar dari dalam rumah. Perempuan tua itu keluar sambil menenteng baskom berisi air dan beberapa bunga kenanga. Ia menatap Rina sekilas. Kenapa duduk melamun? Kalau di sini mau hidup, jangan kasih energi lemah. Rumah ini nggak suka orang yang takut-takutan. Rina menelan ludah, mencoba bersikap sopan. Saya cuma capek, Bu. Gak enak badan dari semalam. Ya, jelas gak enak. Kalau orang muda pikirannya kotor, badannya kena balik. Jawab Bu Sarni tajam. Rina menunduk. Maksud ibu apa? Bu Sarni tersenyum dingin. Kamu pikir ibu nggak tahu kamu sering bisik-bisik sama Mbah Karta? Dukun kampung yang sok bisa ngusir santet itu. Rina terkejut. Saya cuma minta air doa, Bu, nggak lebih. Air doa? Bu Sarni mendengus. Kamu kira ibu nggak tahu air itu buat apa? Kamu takut sama ibu ya? Rina berdiri, nadanya mulai bergetar. Saya nggak takut, Bu. Tapi saya cuma mau hidup tenang. Sejak saya dan Dimas tinggal di sini, banyak hal aneh terjadi. Ayam mati, suara aneh tiap malam, dan saya sering mimpi buruk. Karena kamu nggak tahu diri. Bentak Bu Sarni tiba-tiba. Dimas anak saya. Kamu pikir kamu pantas buat dia. Kamu bawa sial, Rina. Sejak kamu datang, rezeki keluarga ini mandeh. Dimas yang baru keluar dari kamar langsung mendengar pertengkaran itu. Bu, Rina nggak salah apa-apa. Bu Sarni menatap Dimas tajam. Kamu diam, Mas. Sejak kamu nikah sama dia, hidup kamu makin susah. Kamu buta sama cinta, anakku. Bu, tolong jangan ngomong begitu di depan Rina, ucap Dimas dengan nada berat. Kami cuma pengen hidup damai di sini. Bu Sarni hanya tertawa kecil, namun tawanya terdengar dingin. Damai, hahaha. Di rumah ini nggak ada kata damai buat perempuan kayak dia. Ia berjalan masuk rumah, meninggalkan Dimas dan Rina dalam kebisuan yang mencekam. Siang hari, Rina duduk di kamar sambil menatap jimat dari Mbah Karta. Ia memegangnya erat, tapi entah kenapa benda itu terasa lebih panas dari biasanya. Tiupet tahun depan energi aneh. Tiba-tiba, dari luar kamar terdengar suara benda jatuh. Ia keluar dan melihat kendi air di ruang tengah pecah berserakan. Airnya mengalir sampai ke bawah meja altar kecil, tempat Bu Sarni biasa meletakkan dupa. Rina berjongkok hendak membersihkan, tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di bawah meja. Seikat rambut hitam, yang dililit benang merah, di atasnya tertancap jarum kecil. Jantung Rina langsung berdegup kencang. Ia tahu itu bukan benda biasa. Saat ia hendak mengambilnya, suara Bu Sarni terdengar dari belakang. Jangan sentuh! Rina terlonjak, tubuhnya membeku. Bu, ini apa? Bu Sarni menatap benda itu sekilas. Itu pelindung rumah. Kalau kamu nggak ngerti, jangan ganggu. Pelindung rumah? Tapi kenapa ada rambut? Itu kayak milik saya. Bu Sarni mendekat, wajahnya dingin. Kamu pikir rambut kamu begitu berharga sampai orang mau simpen? Jangan sok penting. Nada suaranya membuat Rina ingin menangis. Tapi sebelum sempat menjawab, Bu Sarni mengibaskan tangannya, menyuruhnya pergi. Bersihin pecahan kendi itu. Airnya biar aja. Biar netralin hawa rumah. Rina menunduk dan mengikuti perintah. Tapi di dalam hati, rasa takutnya semakin kuat. Malamnya, Dimas kembali dari luar dengan wajah letih. Mas, kamu dari mana? Tanya Rina. Dari bengkel. Mau cari kerja baru. Tapi semua nolak, Rin. Katanya bengkelku dulu kena sial gara-gara aku. Rina memegang tangan suaminya. Mas, aku yakin ini ada yang gak beres. Ku pengen kita keluar dari rumah ini. Dimas menarik tangannya pelan. Jangan ngomong gitu, Rin. Nanti ibu marah lagi. Mas, kamu gak lihat? Bu itu bukan cuma marah, tapi benci sama aku. Aku takut, Mas. Aku takut dia beneran ngelakuin sesuatu. Dimas hanya terdiam. Ia tahu istrinya tidak berbohong. Namun, ia juga tak tega menuduh ibunya sendiri.
Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di dinding kamar. Tok, tok. Tuh, mereka berdua saling menatap. Mas, kamu dengar? Iya, tapi mungkin tikus. Belum sempat mereka menenangkan diri, suara itu berubah. Sekarang terdengar seperti seseorang menggaruk dari dalam tembok. Krek, krek, krek. Rina menjerit pelan. Mas, itu bukan tikus. Itu di dalam dinding. Dimas mendekat ke tembok dan mengetuk pelan. Saat ketukan terakhir, sesuatu terdengar jatuh di balik dinding. Dia menjorot dengan senter, dan tampak lubang kecil di selapapan. Dari sana keluar benda kecil yang berguling ke lantai. Sebuah boneka jerami dengan wajah hitam terbakar, perutnya ditusuk 3 jarum. Rina menutup mulutnya menahan jeritan. Ya Allah! Apa ini? Dimas memungut boneka itu perlahan. Saat jarinya menyentuh jarum, darah menetes dari ujungnya. Rin, ini ada darah beneran. Malam itu mereka berdua duduk terdiam lama. Dimas akhirnya berkata lirih, besok kita harus ke rumah Mbah Karta. Keesokan harinya mereka berdua pergi diam-diam sebelum matahari tinggi. Mbah Karta menatap mereka dengan wajah serius saat mendengar cerita tentang boneka jerami itu. Sudah saya duga, katanya pelan. Santet itu dikirim oleh orang yang dekat. Sangat dekat, Rina menunduk. Saya takut, Mbah. Kalau itu benar, Ibu. Mbah Karta menghela napas. Anak muda, santet paling jahat bukan yang dari luar rumah, tapi dari orang yang punya ikatan darah dan dendam. Saya bisa bantu, tapi harus kuat. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Dimas, jimatmu sudah rusak separuh, Rina. Energinya ditahan oleh sesuatu di rumah itu. Malam nanti, jangan tidur. Dengarkan baik-baik kalau kamu dengar suara dari luar yang memanggil namamu. Jangan jawab apapun. Rina mengangguk pelan, tapi air matanya mengalir tanpa sadar. Mbih, kenapa harus kami? Apa salah kami? Mbah Karta menatapnya dalam. Karena kamu dianggap merampas sesuatu yang bukan milikmu. Bimertua, kamu dulu punya hutang dendam. Dan kamu jadi wadah balasannya. Dimas meremas tangan istrinya erat-erat. Kami akan lawan, Mbah, katanya tegas. Mbah Karta mengangguk pelan. Kalau begitu, malam ini jadi penentuan. Kalau kalian lemah, arwah yang dikirim itu akan mengambil satu di antara kalian. Rina terisak pelan. Dimas memeluknya, menatap ke arah rumah mereka yang kini terasa jauh di kejauhan. Dalam hati, mereka tahu, malam nanti rumah itu tak akan sama lagi. Langit malam di Indramayu tampak pekat tanpa bulan. Angin berhembus kencang membuat daun pisang di belakang rumah bergoyang keras, menimbulkan suara kresak-kresak seperti bisikan. Rina duduk di ruang tengah bersama Dimas. Di hadapan mereka ada semangkuk air doa yang diberikan Mbah Karta dan sebatang dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Sejak sore mereka sudah menyiapkan diri. Sesuai pesan Mbah Karta, mereka tidak boleh tidur, tidak boleh menjawab suara apapun dari luar rumah. Rina menggenggam jimat pemberian Mbah Karta erat-erat. Sementara Dimas duduk menatap pintu depan yang setengah terbuka. Mas, bisik Rina pelan. Kalau nanti beneran ada yang datang, kita harus gimana? Tenang, Rin. Kita cuma diam. Jangan buka pintu, jangan ngomong apapun. Ingat pesan Mbah Karta. Rina mengangguk meski wajahnya sudah pucat. Hatinya berdebar kencang seolah tahu sesuatu sedang mendekat. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak hening. Dimas dan Rina saling menatap, napas mereka tertahan. Dari luar terdengar langkah kaki pelan melewati halaman, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok, 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 3 ketukan itu terdengar jelas. Rina, suara perempuan memanggil lirih, serak tapi familiar. Buka pintunya, nah. Ibu kedinginan. Rina memejamkan mata, air matanya jatuh. Mas, itu suara ibu. Jangan jawab. Dimas menahan suaranya agar tidak bergetar. Rina. Suara itu semakin dekat, seperti berbisik tepat di balik pintu. Ibu cuma mau minta maaf. Rina menutup telinga, menggigit bibirnya kuat-kuat. Tapi tiba-tiba dari arah kamar Bu Sarni terdengar suara langkah, seolah seseorang berjalan di dalam. Dimas menatap ke arah kamar ibunya. Tapi Rin, suara ibu juga dari dalam kamar. Keduanya membeku. Kalau yang di dalam kamar Bu Sarni benar ibunya, lalu siapa yang di luar? Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras membuat pintu bergetar. Rina. Kini suaranya berubah garang, berat dan serak seperti bukan manusia. Dimas berdiri dan menggenggam tangan istrinya. Kita harus kuat. Jangan buka apapun yang terjadi. Tiba-tiba dupa yang mereka bakar padam sendiri. Angin dingin berhembus dari arah dapur, membuat lampu gantung bergoyang pelan.
Rina berusaha menahan tangis, tapi rasa takutnya sudah meluap. "Masa Kak, aku takut." "Pegang tanganku, Rin, jangan lepas." Beberapa detik kemudian dari luar terdengar suara seperti sesuatu diseret di tanah. Lalu bunyi benda berat jatuh tepat di depan pintu. Setelah itu hening. Dimas menatap ke arah pintu. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. "Mas, jangan!" Rina menahan, tapi Dimas perlahan mendekat. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu. Tak ada suara. Perlahan ia membuka sedikit, hanya selebar celah. Angin dingin langsung menyergap wajahnya. Dia melihat sesuatu di depan rumah. Seekor ayam hitam tergantung di tali. Kepalanya sudah terpenggal. Darahnya menetes ke tanah, membentuk garis menuju arah dapur. Dimas mundur cepat dan menutup pintu rapat. "Ya Allah." Rina terisah. "Mas, ini udah nggak wajar. Kita harus pergi dari sini sekarang juga." "Gak bisa, Rin. Kalau kita keluar sekarang bisa bahaya. Mbak Karta bilang jangan keluar sampai subuh." Rina memeluk Dimas erat-erat. "Tapi aku gak kuat, Mas. Aku merasa ada yang ngeliatin kita dari tadi." Belum sempat Dimas menjawab, suara tawa perempuan terdengar dari arah atap, melengking tinggi dan memecah keheningan malam. "Hei, hihai, hihai." Mereka berdua langsung menatap ke atas. Suara itu bergema, lalu perlahan berpindah ke jendela belakang. Bayangan hitam melintas cepat di luar. Dimas mengambil pisau dapur yang sudah disiapkannya. Sementara Rina terus membaca doa di bawah napas. "Mas, lihat!" Rina menunjuk ke jendela. Dari kaca yang berembun, tampak wajah seorang perempuan menempel dari luar. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi hitam. Wajah itu adalah wajah Bu Sarni, tapi kulitnya gosong dan berasap. "Rina," suara itu lirih. "Kamu merebut anakku. Kamu rampas hidupku." Rina menjerit dan berlari ke belakang. Dimas mengejar sambil membawa air doa. Ia menyeramkan sair itu ke arah jendela. Saat air menyentuh kaca terdengar suara ces, seperti benda panas terkena air. Bayangan itu langsung lenyap, tapi bau daging terbakar memenuhi udara. Malam semakin panjang, menunjukkan pukul 2 dini hari. Rina duduk di lantai sambil menangis, tubuhnya gemetar hebat. Dimas berusaha menenangkan, tapi ia sendiri sudah kehilangan tenaga. Tiba-tiba dari arah kamar Bu Sarni terdengar suara benda pecah. Berdua saling berpandangan. "Mas, jangan bilang itu dari kamar ibu." Dimas menelan ludah. "Aku harus pastikan dia nggak kenapa-kenapa." "Mas, jangan ke sana!" seru Rina, tapi Dimas sudah melangkah pelan ke arah kamar ibunya. Ia mengetuk pintu. "Bu?" Tak ada jawaban. Membuka perlahan. Kamar itu gelap. Bau dupa dan darah menyeruak. Di lantai terlihat baskom berisi air yang sudah menghitam, dan di tengahnya mengapung potongan kuku manusia. Dimas hampir muntah. Ia menutup hidung dan mundur. Tapi saat ia menoleh ke arah ranjang, sosok Bu Sarni berdiri di sana. Matanya menatap tajam, tubuhnya kaku seperti boneka. "Bu," suaranya bergetar. Perempuan itu tersenyum perlahan. "Kamu anakku." "Bu, apa yang ibu lakukan?" "Aku cuma mau jaga kamu dari perempuan itu." "Ibu salah, Bu." Rina gak ngambil apapun dari ibu. Bu Sarni melangkah mendekat, langkahnya pelan tapi berat. "Kamu gak ngerti. Dia bukan cuma ngambil kamu, tapi juga rezeki dan nasib keluarga kita. Aku cuma balikin apa yang jadi milikku." Dimas mundur, tapi tiba-tiba tubuh Bu Sarni menegang dan matanya berbalik putih. Ia berteriak keras lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Rina menjerit dari ruang tengah. "Mas, ada apa?" Dimas berlari memeluk ibunya, tapi tubuh itu sudah dingin. Nafasnya berhenti. Dalam genggamannya, Dimas melihat sesuatu. Segumpal tanah kuburan dan seutas benang merah. Beberapa menit kemudian, Rina berlari keluar mencari bantuan ke rumah Mbah Karta, yang tak jauh dari sana. Saat Mbah Karta datang, ia langsung menatap tubuh Bu Sarni dengan wajah serius. "Dia udah kalah sama dirinya sendiri," ujar Mbah Karta pelan. "Ilmu yang dia pakai balik nyerang tuannya." Rina terisah. "Mbak, jadi selama ini memang ibu yang mengirim santet itu?" Mbah Karta mengangguk pelan. "Iya nak, tapi sekarang arwahnya belum tenang. Kamu harus kuat karena santet itu belum sepenuhnya mati. Masih ada sisa dendam yang tertanam di rumah ini." Dimas memejamkan mata, memeluk jenazah ibunya sambil menangis. "Ibu, kenapa harus begini?" Mbah Karta berdiri menatap ke arah jendela yang masih terbuka. "Malam ini belum selesai. Kalau kamu dengar suara panggilan, jangan jawab. Kalau tidak, dendam itu akan pindah ke tubuh yang baru."
Rina menggenggam tangan suaminya erat-erat. Hujan mulai turun deras dan di luar, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Tangis itu terdengar sangat mirip dengan suara Bu Sarni. Hujan terus mengguyur sejak tengah malam. Suara petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Jenazah Bu Sarni sudah dibungkus kain kafan dan diletakkan di ruang tengah, menunggu dimandikan pagi nanti. Namun meski jasadnya diam, hawa di dalam rumah terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang masih bertahan, enggan pergi. Rina duduk bersandar di dinding sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Dimas duduk di samping jenazah ibunya menatap tanpa kata. Sementara Mbah Karta duduk di dekat pintu, membakar dupa dan berkomat-kamit membaca doa perlindungan. "Mas," bisik Rina lirih. Suaranya bergetar. "Apa kita harus di sini terus?" "Aku takut, Mas. Dari tadi aku dengar suara langkah di belakang rumah." Dimas menoleh, wajahnya kusut dan lelah. "Udah, Rin, jangan takut. Selama Mbah Karta di sini nggak akan ada apa-apa." Namun Mbah Karta tiba-tiba membuka mata. Tatapannya serius. "Kamu salah, Nak Dimas. Arwah ibumu belum pergi. Tubuhnya di sini tapi jiwanya masih terikat dengan rumah ini." Rina menelan ludah. "Terikat? Maksudnya bagaimana, Mbah?" "Dia meninggal dengan dendam besar. Orang yang mati karena ilmu hitamnya sendiri, jiwanya nggak langsung tenang. Biasanya akan gentayangan di tempat terakhir dia bernafas, mencari siapa yang dia salahkan." Rina menggigil mendengarnya. "Berarti sekarang arwah ibu masih di sini?" Mbah Karta mengangguk pelan. "Dan selama dendamnya belum reda, rumah ini akan terus dihantui." Menjelang pukul 2 dini hari, suasana semakin mencekam. Lilin yang menyala di dekat jenazah tiba-tiba berkedip-kedip dan padam begitu saja. Dimas berdiri cepat. "Mbah, kenapa apinya mati?" "Tenang," jawab Mbah Karta. "Kalau api padam tanpa angin artinya arwah sedang lewat." Rina langsung memegang tangan Dimas erat-erat. "Mas, aku dingin banget. Kayak ada yang berdiri di belakangku." Belum sempat Dimas menenangkan istrinya, bau busuk tiba-tiba menyeruak dari arah jenazah. Bau itu seperti daging busuk bercampur darah basi. Mbah Karta segera berdiri dan menaburkan garam di sekeliling kain kafan. "Dia mulai gelisah," kata Mbah Karta cepat. "Jangan sampai dia bangkit dalam wujudnya yang lama." Dimas menatap jenazah ibunya. Wajahnya pucat. "Mbah, jangan bilang ibu bisa bangun lagi. Kalau dendamnya kuat bisa, tapi dia nggak akan kembali sebagai manusia." Rina menutup mulutnya menahan tangis. "Mbah, saya takut." "Doa?" "Nah," ujar Mbah Karta tegas. "Baca ayat apapun yang kamu hafal." Tiba-tiba kain kafan di bagian kepala bergerak pelan. Awalnya hanya seperti tersentuh angin, tapi makin lama makin jelas. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha bangkit. Dimas langsung berlari ke arah jenazah. "Bu, ibu jangan. Ibu udah meninggal. Jangan sentuh!" seru Mbah Karta, tapi terlambat. Saat Dimas menahan tubuh itu, kain kafan terbuka sedikit dan memperlihatkan wajah Bu Sarni. Matanya yang seharusnya tertutup kini terbuka lebar, menatap lurus ke arah Rina. Rina menjerit, "Ya Allah!" Wajah Bu Sarni berubah perlahan. Kulitnya menghitam, bibirnya bergerak meski tak bersuara. Tapi semua orang di ruangan itu bisa mendengar bisikannya di dalam kepala mereka. "Rina, kamu penyebabnya. Kamu rampas anakku." Rina jatuh berlutut sambil menangis. "Bukan aku, Bu. Aku nggak pernah mau nyakitin ibu." Mbah Karta cepat-cepat menaburkan air doa ke wajah jenazah. Tubuh itu kembali diam, tapi air doa mendesis seperti menyentuh besi panas. Asap tipis mengepul dari kain kafan. "Dia melawan," gumam Mbah Karta. Dendamnya kuat sekali. Dimas menatap ibunya dengan air mata menetes. "Mbah, tolong tenangkan dia. Saya nggak mau ibu tersiksa begini." "Untuk tenangkan arwahnya, kamu harus mengaku," ujar Mbah Karta. "Ada sesuatu yang belum kamu katakan." Dimas terdiam. "Maksud Mbah? Ibumu gak akan berhenti sebelum kamu jujur. Apa yang terjadi sebelum kamu dan Rina pulang ke sini?" Dimas menggigit bibirnya lalu menunduk. "Saya pernah marah sama ibu, Mbah. Saya bilang saya gak mau balik ke kampung karena malu hidup miskin. Saya ngomong kasar. Saya nggak tahu kalau kata-kata itu bikin dia dendam sampai segitunya." Mbah Karta menghela napas. Dendam itu yang membuka pintu gelap. Dia merasa kehilangan harga diri, lalu mengutuk kamu dan istrimu.
Rina memegangi dada. "Mbah, kalau begitu, gimana cara nutup pintu itu?" "Kamu harus minta maaf di depan arwahnya," jawab Mbah Karta. "Tapi kalau kamu bohong sedikit saja, dia akan bangkit sepenuhnya." Dimas mendekat ke jenazah, suaranya bergetar. "Bu, saya minta maaf. Saya dua anak yang durhaka. Saya nggak tahu kata-kata saya bisa bikin ibu sejahat ini. Tapi saya mohon, lepaskan dendam ibu. Kasihan Rina, Bu, dia nggak salah apa-apa." Tiba-tiba kain kafan bergetar lagi, tapi kali ini tidak menyeramkan. Bau busuk itu perlahan memudar, berganti aroma bunga kenanga yang lembut. Mbah Karta tersenyum tipis. Dia dengar, arwahnya mulai tenang. Namun baru saja mereka merasa lega, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh dan pecah berantakan. Suara langkah cepat menghantam lantai kayu. Dimas menoleh tapi tak melihat siapapun. "Mbah, itu apa lagi?" tanya Rina panik. "Bukan arwah ibumu," jawab Mbah Karta cepat. "Itu makhluk yang dia lepaskan sebelum mati. Sentiatnya hidup sendiri." Dari kegelapan dapur muncul sosok hitam sebesar anak kecil merangkak di lantai. Matanya merah, mulutnya sobek sampai telinga, dan tubuhnya seperti dibungkus kain basah. Rina menjerit. "Astaga, itu apa? Jangan pandang matanya!" teriak Mbah Karta. Ia mencabut seutas benang kuning dari tas kecilnya dan melempar ke arah makhluk itu. Tapi sosok itu melompat ke dinding, merayap cepat menuju arah Rina. Dimas berdiri di depan istrinya, melindungi dengan tubuhnya. "Pergi kau!" Ia mengambil air doa yang tersisa dan menyiramkan ke arah makhluk itu. Sosok itu menjerit nyaring, lalu lenyap seketika menjadi asap hitam. Hening Mbah Karta menunduk, wajahnya lelah. "Sudah selesai untuk malam ini. Tapi ingat, sisa santet itu masih menempel di tanah rumah ini. Kalian harus pergi dari sini secepatnya." Rina masih menangis, tubuhnya gemetar. "Tapi Mbah, rumah ini kan rumah peninggalan keluarga Dimas. Lebih baik kehilangan rumah daripada kehilangan nyawa," ujar Mbah Karta tegas. "Arwah ibumu sudah setengah pergi, tapi sisa ilmunya akan terus hidup di tempat ia menanamkan kekuatannya. Kalau kalian tetap di sini, suatu saat makhluk itu akan terbentuk lagi." Dimas menatap tubuh ibunya yang kini benar-benar tenang. Matanya tertutup rapat, wajahnya tak lagi hitam. Perlahan dia menangis tanpa suara. "Bu, maafkan aku. Kujanji akan doain ibu setiap malam." Rina memeluk suaminya. "Mas, kita harus pergi. Sekarang juga." Mbah Karta berdiri membakar dupa terakhir dan menancapkan di dekat jenazah. Asapnya naik perlahan, membentuk pusaran kecil sebelum menghilang di udara. "Sudah, katanya lirih. Pagi nanti kuburkan jasadnya. Setelah itu, jangan pernah kembali ke rumah ini." Rina menatap sekeliling rumah dengan mata penuh air. Dinding kayu yang dulu terasa hangat kini tampak dingin dan asing. Iri tahu, rumah itu telah menjadi tempat bagi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, ia bisa merasakan bahwa di bawah lantai tempat mereka berdiri, masih ada sesuatu yang belum tertimbun sepenuhnya. Dan di tengah kesunyian itu, samar-samar terdengar suara lembut, nyaris tak terdengar. "Rina, jangan pergi. Ibu masih ingin bicara." Rina menutup telinganya dan memeluk Dimas semakin erat. Malam itu, mereka berdua tahu. Keheningan bukan berarti kedamaian. Kadang justru di dalam diam itulah, arwah dendam masih bersembunyi menunggu waktu untuk kembali. Pagi datang dengan langit yang kelabu. Hujan semalam menyisakan genangan air di halaman rumah Bu Sarni. Udara lembab dan aroma tanah basah bercampur dengan bau dupa yang belum sepenuhnya padam. Di ruang tengah, jenazah Bu Sarni sudah siap untuk dimakamkan. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Wajah mereka menunjukkan rasa iba dan was-was sekaligus. Mbah Karta berdiri di dekat pintu sambil menggenggam tas kecilnya. "Ingat Dimas," katanya pelan. "Jangan sampai ada yang membuka kain kafan setelah ini. Kalau sudah dikubur, biarkan dia tenang." Dimas mengangguk. "Iya, Mbah, saya janji." Rina berdiri di belakangnya, masih menunduk, matanya sembab. Sejak kejadian tadi malam, ia belum bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih mendengar suara lembut memanggil namanya. "Rina, jangan pergi." Suara itu masih terngiang bahkan saat matahari sudah tinggi. Pemakaman berlangsung sederhana. Hanya beberapa tetangga dan sanak keluarga yang hadir. Udara di sekitar makam terasa berat, seperti langit menahan napas. Ketika tanah mulai menimbun jasad Bu Sarni, angin tiba-tiba berhembus kencang,
membuat para pelayat menatap satu sama lain dengan gelisah. Rina berbisik pada Dimas, "Mas, kenapa anginnya tiba-tiba kuat gini?" Dimas menggenggam tangannya. "Sudah Rin, fokus saja baca doa." Namun begitu doa selesai dibacakan, Mbah Karta memperhatikan sesuatu. Tanah di atas makam tampak bergerak sedikit seperti berdenyut. Dia menunduk, wajahnya menegang. "Dimas, cepat taburkan garam di atas makam," katanya tegas. Dimas mengikuti tanpa banyak tanya. Menaburkan garam dari kantong kecil yang sudah disiapkan. Setelah itu gerakan di tanah perlahan berhenti. Salah satu tetangga Pak Leman mengernyit, "Mbah, kenapa kuburannya bisa bergerak?" Mbah Karta menjawab pelan, "Tanah menolak tenang kalau penghuninya belum ikhlas." Pak Leman menghela napas berat. "Astagfirullah. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan." Sore harinya, Rina dan Dimas memutuskan membereskan rumah. Mereka berencana pergi malam itu juga ke rumah saudara Dimas di Cirebon, seperti saran Mbah Karta. Tapi entah mengapa, setiap kali Rina berjalan ke arah pintu belakang, tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menarik dari dalam rumah. Masih bisa panggilnya. "Aku nggak enak, kayaknya ada yang aneh di dapur." Dimas menatapnya. "Aneh gimana?" "Kayak ada suara orang nyapu. Padahal nggak ada siapa-siapa." Dimas menatap tajam ke arah dapur. Dia berjalan pelan memanggil, "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban, hanya suara sapu yang bergesek di lantai. Ketika ia melangkah lebih dekat, suara itu berhenti mendadak. Lantai dapur kering, tak ada sapu, tak ada siapapun. "Mas," Rina berbisik dari belakang, "aku bilang juga apa?" Sebelum ia selesai bicara, suara langkah kaki terdengar dari arah depan rumah. Berat, pelan, dan menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki lumpuh. Mereka berdua saling pandang. "Mas, itu siapa?" "Entah," Dimas menjawab menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Pintu berderit perlahan terbuka, meski tak ada angin. Di sana berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan rambut basah menjuntai, memakai kain kafan yang sudah kotor oleh tanah. Rina berteriak histeris. "Boom!" seru Dimas spontan. Sosok itu tersenyum aneh. "Kamu janji nggak akan tinggalin rumah ini, Mas?" Suara itu bukan lagi lembut seperti malam sebelumnya, tapi serak dan menggema. Rina mundur sambil menutup mulutnya. "Mas, jangan dekatin dia." Tapi Dimas dengan mata berkaca justru maju satu langkah. "Bu, saya udah ngubur Ibu. Kenapa Ibu balik lagi?" Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rina, karena dia belum minta maaf. Rina terperangah. "Saya? Tapi saya nggak pernah salah sama Ibu. Kamu rebut anakku. Kamu buat dia lupa sama ibunya." Suaranya menggema di seluruh ruangan. Lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Rina menjerit, "Mas, aku nggak bisa lihat apa-apa." Dari kegelapan terdengar napas berat. Dimas meraba-raba mencari Rina, tapi tangan yang ia pegang ternyata dingin dan lembek. Ia menjerit spontan melepaskan. Ketika lampu kembali menyala, di hadapannya berdiri sosok ibunya dalam jarak hanya sejengkal. Dengan mata hitam penuh darah, Mbah Karta tiba-tiba muncul di pintu depan sambil membawa kendi air doa. "Pinggir, Dimas." Yugi menyiramkan air itu ke arah sosok tersebut. Arwah Bu Sarni menjerit panjang, tubuhnya berasap dan perlahan memudar. Tapi sebelum lenyap, ia menatap tajam ke arah Rina. "Aku belum selesai denganmu." Setelah itu rumah menjadi hening. Dimas terjatuh, lututnya lemas. "Mbah, kenapa dia balik lagi?" Mbah Karta menatap serius. "Kuburannya nggak menerima dia, nak. Arwahnya ditolak bumi." Rina menangis. "Berarti ibu masih gentayangan?" "Ya," jawab Mbah Karta. "Karena dia meninggal bukan karena ajal alami. Ilmu hitam yang dia pelihara masih menahan jiwanya." Dimas memegangi kepalanya. "Jadi apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Besok malam Jumat Kliwon. Itu satu-satunya waktu kamu bisa bebaskan arwahnya. Tapi kamu harus berani datang ke makamnya sendiri." Rina langsung menatap Mbah Karta dengan takut. "Sendiri? Nggak bisa Mbah ikut. Kalau aku ikut, arwahnya nggak akan muncul. Dia cuma mau bicara sama darah dagingnya." Dimas menghela napas panjang. "Baiklah Mbah, saya akan datang. Tapi saya minta satu hal. Tolong jaga Rina kalau sesuatu terjadi." Mbah Karta mengangguk. "Tenang nak, aku akan jaga dia. Tapi ingat, jangan bawa apapun ke makam. Nggak usah dupa, nggak usah bunga. Cuma bawa doa." Malamnya, suasana rumah benar-benar mencekam. Walau mereka sudah menutup pintu dan jendela rapat, angin terus berdesir masuk seperti ada celah yang terbuka. Rina duduk di pojokan sambil memeluk lutut.
Mas, aku takut kamu pergi besok, katanya pelan. Dimas memegang tangannya. Aku juga takut, Rin. Tapi kalau aku nggak datang, arwah ibu nggak akan tenang. Dan kita nggak akan bisa hidup tenang juga. Rina menatap mata suaminya penuh air mata. Kalau nanti ibu minta kamu ikut, jangan nurutin ya. Aku nggak mau kehilangan kamu juga. Dimas tersenyum getir. Aku janji. Menjelang tengah malam, Dimas masih belum bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap langit yang mendung. Tiba-tiba dari arah kuburan terdengar suara lirih, seperti orang memanggil namanya. Dimas, pulanglah ke ibu. Suara itu datang dari kejauhan, tapi terasa sangat dekat, seolah berbisik di telinganya. Dimas menelan ludah. Ia menatap ke arah pekuburan di ujung jalan, yang samar-samar terlihat di balik kabut. Besok, Bu, bisiknya lirih. Besok aku datang. Namun di belakangnya, Rina yang baru bangun karena mendengar suaranya melihat sesuatu. Bayangan perempuan berdiri di ujung halaman, menatap ke arah mereka. Rambutnya basah, wajahnya penuh tanah. Tapi kali ini, di tangannya ia membawa sesuatu. Sehelai kain kafan yang sudah robek. Dan dari kejauhan terdengar bisikan yang membuat darah Rina membeku. Kalau dia datang besok, dia nggak akan pulang lagi. Rina menutup mulutnya menahan jerit. Dia tahu, malam berikutnya bukan sekadar pertemuan anak dengan ibunya. Dunia akan jadi malam di mana hidup dan mati akan saling menuntut. Angin malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Daun-daun pisang di belakang rumah bergoyang pelan, menimbulkan suara berdesir seperti bisikan. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar bersahutan panjang dan nyaring, pertanda ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak di antara mereka. Dimas duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarum pendek menunjuk angka 11. Malam Jumat Kliwon sudah tiba. Ia menggenggam tasbih di tangan, sementara di sampingnya Rina berusaha menahan tangis. Mas, tolong batalkan aja, kata Rina lirih. Aku nggak mau kamu ke sana sendirian. Kalau ibu benar-benar muncul, gimana kalau dia nyeret kamu? Dimas menggeleng pelan. Mbah Karta udah bilang cuma aku yang bisa tenangin arwah ibu. Aku nggak mau dia tersiksa terus. Rina menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Tapi aku takut kehilangan kamu, Mas. Aku masih mimpi ibu semalam. Dia berdiri di depan kuburan, senyum sambil bilang, besok aku ketemu anakku. Itu bukan senyum bahagia, Mas. Itu senyum orang yang haus dendam. Dimas menarik napas panjang. Aku janji akan hati-hati. Aku cuma mau bicara, minta maaf lagi. Dan bantu dia pergi dengan tenang. Ia meraih tangan Rina, menggenggam erat. Kalau sampai aku nggak balik, tolong maafin aku juga, Rin. Rina langsung menutup mulutnya. Jangan ngomong gitu. Kamu pasti balik, aku yakin. Menjelang tengah malam, Dimas menyalakan senter dan melangkah keluar rumah. Langit pekat tanpa bintang. Suara jangkrik mendadak berhenti ketika ia melewati pagar. Udara di sekitarnya seolah berhenti bergerak. Setiap langkahnya di tanah basah terdengar jelas, seperti menggema ke dalam kegelapan. Kuburan Bu Sarni terletak di ujung kebun bambu. Di sana, suasana begitu sunyi. Dimas berhenti di depan nisan sederhana yang bertuliskan nama ibunya. Dia menyalakan senter, tapi cahayanya meredup seketika. Ibu, panggil Dimas pelan. Saya datang, Bu. Seperti yang Mbah Karta bilang, saya cuma mau minta ibu tenang. Nggak usah dendam lagi. Tidak ada jawaban. Tapi tanah di depan nisan itu bergerak pelan, seperti bernafas. Dimas mundur setapak. Ibu, dari dalam tanah terdengar suara serak berat, seperti berasal dari dada yang penuh tanah. Kamu akhirnya datang, Nak. Dimas tertegun. Suara itu jelas sekali, seperti benar-benar muncul dari bawah nisan. Ibu, saya datang untuk bantu ibu pergi. Saya mau ibu damai. Damai? Ku belum bisa damai, Dimas. Kamu bawa dia ke rumahku. Kamu buat aku malu di depan orang kampung. Suara itu berubah menjadi lirih tapi penuh kemarahan. Dimas berlutut. Bu Desis minta maaf. Saya nggak bermaksud bikin ibu malu. Saya cuma pengen hidup mandiri, Bu. Tolong hentikan semua ini. Tanah di atas makam semakin bergolak. Dimas menatap dengan mata melebar saat retakan kecil muncul di sekitar nisan. Angin berputar kencang, menggoyang pohon bambu. Kamu minta aku berhenti? Tapi anakku satu-satunya ninggalin aku sendirian waktu aku miskin. Waktu aku lapar. Dimas menetiskan air mata. Saya nyesel, Bu. Saya nyesel, tapi sekarang tolong biarkan saya dan Rina hidup. Tiba-tiba, tanah di depan Dimas terbelah sedikit. Dan dari dalamnya muncul tangan pucat berlumur tanah, meraih pergelangan kaki Dimas dengan keras. Dimas menjerit,
Bu, lepasin bu. Saya anak ibu. Tangan itu mencengkeram makin kuat, menariknya perlahan ke arah lubang yang terbuka. Tanah di sekitar kakinya seperti hidup, berputar dan menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dari kejauhan, Rina yang tak tahan menunggu akhirnya datang berlari membawa senter. Ia menjerit ketika melihat suaminya setengah tertelan tanah. Mas Dimas. Astaga, Rina! Jangan kesini. Namun Rina tetap berlari mendekat. Ia mencoba menarik tangan suaminya, tapi semakin keras ia berusaha, semakin dalam tanah itu menyeret Dimas. Dari dalam lubang terdengar suara tawa lirih, suara Bu Sarni. Kamu datang juga, Rina. Sekarang kita bisa bersama. Rina menangis. Bu, saya mohon, jangan ambil dia. Kalau ibu mau, ambil nyawa saya aja. Suara tawa itu berhenti. Hening beberapa detik, lalu perlahan terdengar suara berbisik. Kamu berani? Rina mengangguk tanpa ragu. Iya, saya berani. Asal Mas Dimas jangan dibawa. Tanah di sekitar Dimas mendadak berhenti bergerak. Tangan putih itu perlahan melepaskan cengkramannya. Dimas terjatuh. Tubuhnya penuh lumpur, terengah-engah. Namun dari balik nisan muncul bayangan tinggi mengenakan kain kafan robek. Wajah Bu Sarni, tapi kali ini matanya kosong tanpa cahaya. Gemelayang pelan mendekati Rina. Kalau begitu ikut aku. Rina menutup matanya. Asal Mas Dimas selamat. Sebelum arwah itu menyentuhnya, dari arah belakang terdengar suara keras. Mbah Karta datang sambil membawa kendi air doa dan seikat daun sirih. Cukup Sarni, teriaknya. Kamu udah bukan manusia. Jangan tarik lagi darah dagingmu sendiri ke dalam dendam. Air doa disiramkan ke arah sosok Bu Sarni. Tubuh arwah itu bergetar hebat. Menjerit panjang, suaranya melengking sampai membuat daun-daun bambu bergetar. Aku cuma mau mereka ngerasain kesepianku. Kesepian gak bisa disembuhkan dengan kebencian, sahut Mbak Karta. Lepas Sarni, pulanglah dengan tenang. Dimas berdiri terhuyung, memeluk Rina dari belakang. Bu, tolong, maafin kami. Kami cuma pengen hidup damai. Ibu udah cukup menderita, Bu. Arwah itu menatap mereka berdua. Wajahnya perlahan berubah. Dari menakutkan menjadi sendu seperti seorang ibu yang akhirnya sadar. Ia mengangkat tangannya menyentuh dada Dimas perlahan, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Aku cuma pengen kamu balik. Aku kangen, nak. Air mata Dimas jatuh deras. Saya juga kangen, ibu. Saat itu juga angin berhenti. Viduve yang dibawa Mbak Karta menyala terang. Sosok Bu Sarni memudar perlahan. Wajahnya tersenyum damai sebelum lenyap bersama cahaya lembut. Tanah di depan nisan menutup sendiri, kembali rata. Hening hanya suara jangkrik yang kembali bersahutan. Beberapa saat kemudian Rina duduk di tanah sambil menangis lega. Maksud, dia udah pergi ya? Dimas mengangguk, matanya masih basah. Iya, Rin, ibu udah tenang. Mbak Karta menatap langit. Arwah yang meninggal karena amarah butuh pengakuan. Kamu udah kasih itu malam ini. Sekarang biarkan dia tidur dengan damai. Rina memeluk suaminya erat. Aku gak mau kehilangan kamu lagi, Mas. Dimas membalas pelukannya. Kita udah cukup lewat neraka, Rin. Sekarang waktunya mulai hidup baru. Mbah Karta menepuk bahu mereka pelan. Tapi ingat, nak, jangan pernah benci arwah yang tersesat. Karena kadang dendam mereka lahir dari cinta yang gak sempat terucap. Malam semakin larut. Mereka bertiga berjalan meninggalkan kuburan. Di belakang, angin bertiup lembut seperti ucapan selamat tinggal. Namun sebelum benar-benar pergi, Dimas sempat menoleh sekali lagi. Di atas nisan, entah karena pantulan cahaya atau bukan, ia melihat bayangan samar seorang perempuan tua, sedang duduk menatapnya dengan senyum lembut. Senyum yang dulu sering ia lihat waktu kecil. Ibu, bisiknya, bayangan itu perlahan menghilang. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah mereka benar-benar sunyi. Tidak ada langkah di tengah malam, tidak ada suara bisikan, hanya kedamaian dan ketenangan seorang ibu yang akhirnya menemukan jalan pulang.